Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Dan sekarang kita akan menceritakan tentang siapa itu DJ Sagara dalam dunianya Kamen Rider Gaim. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. DJ Sagara, sebuah manifestasi yang sering berkata bahwa tanaman harus tumbuh dan berbuah, harus berlipat ganda dan penuhilah bumi. Sebuah kata-kata awal DJ Sagara kepada Kouta sebagai manusia awal yang baru, setelah mendengarkan keinginannya untuk menciptakan dunia baru untuk Helheim dan juga kediaman para invest. Jadi, siapa itu DJ Sagara? Dan DJ Sagara itu yang biasa disebut oleh Kouta dan lainnya sebagai Sagara, dalam wujud manusianya adalah seorang DJ radio pirate dari Yggdrasil Corporation. Posisi yang bertanggung jawab untuk menghibur masyarakat pada lingkungan Zawame City. Namun pada kenyataannya dia adalah manifestasi sebenarnya dari hutan Helheim. Dia adalah penduduk murni ataupun makhluk murni dari hutan Helheim itu sendiri. Pada awalnya wujud manusia DJ Sagara seringkali muncul dan menyapa para warga Zawame di setiap layar besar di tengah dan sudut kota. Ia biasanya hadir untuk memberikan informasi mengenai pembaruan tingkatan pada peringkat Game Invest. Ada info mengenai aksi terbaru dari berbagai tim Beat Rider dan peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar Invest dan Kamen Rider yang pada akhirnya mengubah permainan dan tata caranya secara drastis. Pada kenyataannya Sagara bekerja di Yggdrasil Corporation. Perusahaan itu bekerja bersamanya untuk menjalankan eksperimen dengan Lockseed yang kemudian dikembangkan dari buah Helheim dan juga penemuan driver dari Ryoma Sengoku. Sagara diperlihatkan jarang muncul ke wajah para bosnya secara langsung. Ia seringkali berkomunikasi lewat video. Dalam perspektif lain, Sagara terlihat diam-diam membantu mengatur proses pelarian dari Kouta dan juga Kaito setelah penangkapan mereka berdua. Menyusul penghancuran dari Ryoji Hase yang telah berubah menjadi Invest. Dia bertemu dengan Kouta yang putus asa dan melakukan pembicaraan secara singkat. Ia meninggalkannya dengan sebuah kartu keamanan, Lemon Energy Lockseed dan Genesis Core dari salah satu prototipe Genesis driver miliknya Ryoma. Sagara lalu memberikan Kouta sebuah tulip Hopperlock Vehicle. Dia kemudian muncul ke hadapan Kouta dan Kaito setelah mereka dikirim kembali ke dunia nyata. Sagara memberikan mereka tulip hopper tersebut saat dia memberitahu mereka tentang hutan mana yang akan dipilih. Yang membuat mereka penasaran dengan kata-katanya tersebut, Sagara selalu berkata bahwa sudahlah, jika kamu membenci aturan dunia yang mengharuskan pengorbanan hanya untuk sebuah harapan, hancurkan saja mereka menjadi sebuah ataupun sesuatu yang berkeping-keping. Hancurkan dan ubah dunia tersebut. Tahukah kamu mengapa orang-orang di Yggdrasil itu bertindak seperti itu? Karena mereka sangat lemah. Mereka hanya bisa bertarung dalam batas-batas aturan tertentu. Mereka telah menyerah pada kekejaman dunia ini, ungkap DJ Sagara kepada Kouta. Saat Kouta kehilangan keinginan untuk bertarung, Sagara lalu mengunjunginya di tempat Droopers. Sagara menceramahi Kouta tentang arti sebenarnya dari melindungi seseorang sebelum memberitahunya tentang Kaito. Ia menyatakan bahwa Yggdrasil hanyalah orang yang lemah. Dia kemudian memberitahu Kouta tentang dalang dari hutan Helheim yang kita kenal sebagai Overlord. Ia membuat Kouta bertanya-tanya apakah mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan hutan Helheim ketika kita menaklukkan dunia mereka juga. Sagara menjawab tergantung pada dia ataupun Kaito. Sementara Gaim menyerang Yggdrasil, wanita permulaan yang misterius bertanya kepada Sagara mengapa dia membiarkan Kouta untuk terus bertarung. Setelah itu DJ Sagara mengungkapkan bahwa dia mengetahui identitasnya sendiri. Peran Sagara dalam kedua dunia ini sangatlah vital. Sagara bisa berubah bentuk menjadi seekor ular besar untuk bertemu dengan Demushu dan juga Red Jewel. Sagara bertemu dengan Overlord tersebut sebagai hologram karena dia juga paham bahasa-bahasa dari mereka. Sagara bisa langsung muncul sebagai hologram juga di lab Ryoma Sengoku dan mengungkapkan pengetahuannya tentang buah terlarang di dalam Helheim yang dipegang oleh para Overlord. Meskipun Ryoma sudah mengetahuinya sendiri ya, Gridon dan juga Bravo kemudian muncul kembali di hadapan Roshio dan juga Takatora saat dia diberikan Kiwami Lockseed oleh Roshio untuk Kouta. Sagara juga sering muncul di hadapan Kouta dan juga Mai. Sagara memberitahu Kouta tentang tindakannya karena pemuda itu masih penasaran gitu, masih labil dengan apa yang dia ketahui.
Hal ini terjadi sebelum Kouta benar-benar tahu identitasnya tersebut. Sagara ini adalah manifestasi pemberi kabar yang sangat penting bagi Kouta. Dia kemudian menyembuhkan luka Kouta dan mengatakan padanya bahwa Kouta bisa menyelamatkan dunia jika Kouta bersedia menjadi salah satu dari Overlord. Sebelum memberitahunya bahwa jika Kouta mendapatkan sebuah buah terlarang, dia bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dunia. Saat Sagara menyembuhkan luka Kouta tersebut, Sagara menggunakan kekuatan misterius lain untuk mengujinya. Dan Mai tidak percaya apa yang dikatakan oleh Sagara saat itu, saat ia mengungkapkan bahwa ia bertujuan untuk menginginkan tempat yang mempunyai kekuatan paling kuat setelah Kouta berhasil mengambil Kiwami Lock Seed. Sagara menghilang dan berharap Kouta tidak menyesali keputusannya tersebut. Di lain sisi, Sagara kemudian mendekati Kaito, mengatakan kepadanya bahwa Kouta telah menjadi lebih kuat saat dia menantangnya. Sebelum Kaito memasuki dunia Helheim lagi, dia kemudian muncul ke hadapan Gaim saat melawan monster belalang. Saat dia memberitahu para rider bahwa waktu dan ruang telah terdistorsi, melihat bahwa lapis akan menjadi penyebab sebelum dia pergi. Sagara juga dalam beberapa kondisi penting seringkali muncul di hutan Helheim dengan pakaian misterius, memberitahu Mai bahwa jika Kouta tidak akan lagi memiliki tempat tinggal jika dia berencana untuk menyelamatkan dunia tersebut. Di sana Mai mulai mempertanyakan kata-katanya saat Sagara menjelaskan kepadanya bahwa Kouta akan takut jika dia memiliki terlalu banyak kekuatan yang ajaib. Mai menyangkal apa yang dia katakan, tetapi Sagara menyatakan kepadanya bahwa Kouta sudah memutuskan nasibnya sendiri, membuatnya lebih tertekan. Dia kemudian bertanya kepada Mai tentang keputusan Kouta saat dia menjawab bahwa keputusannya tersebut tidak akan berubah. Si misterius DJ Sagara, yang meskipun kita sampai sekarang sudah mengetahui siapa dia, tetap saja menjadi makhluk yang sangat misterius ya. Dan DJ Sagara sebetulnya adalah makhluk yang telah menyebar tanpa henti kemanapun dia mau. Kemanapun dia kehendaki, kapanpun, DJ Sagara dan manifestasi makhluk sejenisnya telah melampaui langit dengan makmur. DJ Sagara ini juga telah mendorong revolusi di suku-suku kuno. Dia seringkali berpindah dari beberapa fase kehidupan. Dia bisa menjadi sosok iblis ular ataupun semua hal yang orang katakan. Dan itu adalah ungkapan dari DJ Sagara sendiri. Jadi belum tentu juga dia adalah manifestasi ular penghasut sejati seperti dalam kisah Adam dan juga Eve ya. Sagara akhirnya mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah hutan Helheim itu sendiri. Dia bisa menjadi sosok apa saja. Misterius bukan? Dia memilih bentuk DJ Sagara dalam mode manusia karena itu akan memungkinkan baginya untuk berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang so asik ya. Dia memberitahu Mitsuzane dan juga Ryoma bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mengembangkan semua evolusi dari makhluk. Dia telah mengunjungi banyak dunia untuk melakukannya, untuk membantunya juga, dan dia selalu memberikan buah seperti buah pengetahuan kepada makhluk apapun yang dia anggap layak untuk hal itu. Setelah kematian dari Kaito, Sagara mendekati Kouta. Dan sekarang skenario telah dibuat menjadi sosok manusia awal setelah menerima buah pengetahuan dari Mai. Meskipun Kouta masih tidak sepenuhnya mempercayai hal yang ia terima. Sagara menunjukkan bahwa dia tidak mendukung atau menentang pihak manapun yang terlibat dalam tujuannya tersebut. Dan yang terpenting adalah tujuan utamanya adalah untuk memotivasi perubahan dan membiarkan pemenang menentukan nasib mereka sendiri. Ingat, dia hanya menikmati, mendukung dan mempersiapkan suatu evolusi dari makhluk. Namun ketika Sagara bertanya kepada Kouta apa yang ingin dia lakukan dengan kekuatan barunya, Kouta mengungkapkan bahwa dia tidak pernah berniat mengulangi tindakan Overlord dengan menghancurkan dunia yang dia perjuangkan untuk dilindungi. Sebaliknya, ia membuka sebuah portal, mengirim Helheim dan Infest ke dunia tak berpenghuni di sisi lain alam semesta. Meskipun tercengang bahwa Kouta dan Mai akan memilih kehidupan perjuangan di gurun tandus daripada planet subur seperti bumi, keinginan Sagara untuk mengubah bumi kemudian digagalkan. Dan meskipun begitu, Sagara tetap menerima keputusan mereka, mendorong mereka untuk terus maju dengan keputusan mereka masing-masing. Dan masa depan mereka semuanya nanti menghilang. Saat Kouta dan Mai berangkat ke dunia baru mereka, Sagara kemudian terlihat di dunia tadi kenal tersebut yang dihuni oleh makhluk primitif lain yang menciptakan buah terlarang baru saat dia bertanya-tanya spesies manakah yang harus dia hadapi dalam percobaan evolusi selanjutnya. Ular iblis yang mempunyai banyak hal-hal yang luar biasa ditambahkan oleh gen Urobuchi dalam tokoh Sagara ini ya. Meskipun pertempuran untuk buah emas berakhir dengan Kouta menjadi manusia awal yang baru, Sagara akan kembali menjadi ancaman baru dari sosok Maja yang dia sebut sebagai sesama ular yang kemudian hadir ya.
Setelah menyelinap ke alam orang mati, tujuan Maja adalah untuk menghidupkan kembali orang mati tersebut. Maja ini adalah Kamen Rider Gaimyami. Yang unik dari Sagara adalah setelah mengungkapkan dirinya sebagai personifikasi dari kehendak hutan Helheim, Sagara menunjukkan sisi manipulatif yang lebih dingin dan lebih kejam dari kepribadiannya sebelumnya ya. Namun terlepas dari ancaman tindakannya terhadap bumi, Sagara sendiri memanglah tidak baik ataupun jahat, melainkan termotivasi untuk menghasilkan perubahan di dunia apapun yang diinfeksi dari Helheim. Ia memandang dirinya sebagai penegak siklus kematian dan kelahiran kembali yang mendorong suatu evolusi. Dia juga mempertahankan rasa permainan yang adil, menegur Roshuo karena mencoba menyimpan buah terlarang umat manusia untuk dirinya sendiri. Ketika dia sudah mengklaim satu untuk rasnya dan sering memberikan bantuan kepada Kouta setiap kali permainannya bergeser secara tidak adil terhadap para rider lain. Dan sementara dia juga tidak setuju dengan Kouta dan Mai yang memindahkan Helheim dan invest ke dunia yang tidak berpenghuni daripada menggunakan kekuatan buah terlarang untuk menciptakan kehidupan baru di muka bumi. Dia menghormati pilihan mereka untuk menghentikan aktivitasnya di bumi, berharap mereka baik-baik saja meskipun dikalahkan. Dan siklusnya akan terus seperti itu bagi Sagara ya, masuk dalam arena yang ingin ia buat sendiri. Ia lalu memberi, ia lalu memperhatikan, dan melakukan mentoring evolusi manapun di suatu planet dan memberikan buah kepada seseorang yang ia yakini. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.